Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi hari ini yang berjudul Kerangka Audit Internal COSO atau singkatan dari Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Tria Nurdayanti, Fitra Tunisa, dan Hastrina. Berikut adalah pokok pembahasannya. Yang pertama, pentingnya pengendalian internal yang efektif. Yang kedua, latar belakang dari standar pengendalian internal. Yang ketiga, peristiwa yang mengarah pada Komisi Tradeway. Yang keempat, kerangka pengendalian internal COSO. Dan yang terakhir, dimensi lain kerangka pengendalian internal COSO. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu pengendalian internal. Pengendalian internal adalah rencana, prosedur, metode, dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk melindungi aset-aset perusahaan. Dalam hal ini, mencegah dan mendeteksi adanya penggelapan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud seperti mesin dan lahan maupun tidak berwujud seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Poin pertama, pentingnya pengendalian internal yang efektif. Memahami dan menerapkan pengendalian internal yang efektif adalah prinsip dasar dari audit internal. Sebuah sistem pengendalian internal yang telah dan terus menjadi dasar untuk proses operasional dan akuntansi bisnis yang efektif. Dan aktivitas audit internal utama melibatkan mengevaluasi dan menilai tingkat beberapa dari kontrol. Pengendalian internal merupakan salah satu konsep yang paling penting dan mendasar yang profesional bisnis di semua tingkatan, baik auditor eksternal maupun auditor internal harus memahami. Pengendalian internal dirancang untuk: pertama, memberikan data keuangan serta operasional yang handal yang menjadi dasar dalam membuat keputusan. Yang kedua, kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur hukum, ketentuan serta peraturan. Yang ketiga, pemeliharaan aset. Yang keempat, operasionalnya yang efisien. Yang kelima, pencapaian misi yang didirikan serta tujuan dan sasaran untuk operasi serta program perusahaan. Yang keenam, menjaga nilai integritas serta etika yang ada dalam suatu perusahaan. Suatu unit perusahaan dikatakan memiliki pengendalian internal yang baik jika menyelesaikan misi yang telah ditetapkan dengan cara yang etis, menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan, sesuai dengan hukum yang berlaku dan kebijakan perusahaan, menyediakan keperluan sumber daya yang ekonomis dan efisien, dan memberikan pengamanan yang tepat terhadap aset. Semua anggota di dalam perusahaan sebaiknya membangun pemahaman pengendalian internal yang tepat di dalam ruang lingkup atau tanggung jawab mereka di dalam perusahaan. Selanjutnya, poin kedua, latar belakang standar pengendalian internal. Meskipun konsep dan definisi pengendalian internal sudah cukup dipahami dengan baik saat ini, dengan adanya kerangka pengendalian internal COSO, namun hal ini tidak terjadi sebelum akhir tahun 1980. Khususnya, tidak ada persetujuan yang konsisten dari apa yang dimaksud dengan pengendalian internal yang baik. Definisi awal yang pertama datang dari American Institute of Certified Public Accountant atau ACPA dan digunakan oleh US Securities and Exchange Commission untuk Peraturan Securities Exchange Act tahun 1934 menjadi titik awal yang baik. Meskipun telah ada perubahan selama bertahun-tahun, standar ACPA pertama dimodifikasi yang disebut Pernyataan Standar Auditing atau SAS nomor 1 yang berbunyi internal control terdiri dari rencana perusahaan dan semua metode
dan langkah-langkah yang diadopsi dengan bisnis untuk melindungi aset-asetnya, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditentukan. Latar belakang standar pengendalian internal salah satunya yaitu praktik tindak pidana korupsi asing pada tahun 1977. Masa periode 1974 sampai dengan 1977 adalah masa ekstrim sosial dan kekacauan politik di Amerika Serikat. Serangkaian tindakan ilegal ditemukan pada tahun 1972 pada saat pemilihan Presiden Amerika Serikat, termasuk pencurian demokratik markas besar partai di sebuah kompleks bangunan yang dikenal sebagai Watergate. Peristiwa tersebut menyebabkan pengunduran diri Presiden Richard Nixon. Investigasi lainnya yang terkait menemukan adanya praktek yang dipertanyakan telah terjadi yang tidak tercakup oleh undang-undang. Mirip dengan bagaimana kegagalan Enron membawa kita ke dalam SOX. Hasil di sini adalah bagian dari Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) tahun 1977. FCPA melarang suap kepada pejabat asing dan juga berisi ketentuan yang mempersyaratkan pemeliharaan buku dan catatan yang akurat serta sistem pengendalian internal akuntansi. Dengan persyaratan yang berlaku untuk hampir semua perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang terdaftar di SEC. Aturan pengendalian internal FCPA itu berdampak baik terhadap auditor, baik internal maupun eksternal. Gunakan terminologi yang diambil langsung dari undang-undang. FCPA mensyaratkan bahwa perusahaan yang diatur dalam SEC harus, yang pertama, membuat dan memelihara pencatatan dan rekening yang secara rinci, wajar, dan akurat, serta mencerminkan transaksi dan disposisi aset perusahaan atau emiten. Yang kedua, menyusun dan memelihara sistem pengendalian akuntansi internal yang cukup jelas untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa, yang pertama, transaksi dilaksanakan sesuai dengan manajemen umum atau otorisasi khusus. Yang kedua, transaksi dicatat seperlunya baik untuk memungkinkan persiapan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tolak ukur yang diberlakukan untuk laporan tersebut dan untuk mempertahankan akuntabilitas aset. Yang ketiga, akses ke aktiva hanya diperbolehkan sesuai dengan manajemen umum atau otorisasi khusus. Dan yang terakhir, akuntabilitas mencatat aset dibandingkan dengan aset yang ada pada interval yang wajar dan tindakan yang cocok diambil berdasarkan dengan adanya perbedaan. FCPA ini berdampak cukup signifikan pada mulanya karena manajemen diwajibkan untuk bertanggung jawab atas sistem pengendalian akuntansi yang sesuai. FCPA pun mengharuskan entitas untuk mengelola pencatatan akuntansi secara akurat yang menggambarkan transaksi yang dilakukan dalam detail yang masuk akal. Maksud utama dari FCPA ini secara khusus harus menyampaikan pencatatan transaksi yang akurat yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Jika diberlakukan, FCPA mengakibatkan daya besar untuk menilai dan mendokumentasikan sistem pengendalian internal dalam perusahaan besar Amerika Serikat. Usaha yang belum pernah didokumentasikan secara resmi, prosedur pengendalian internal mereka memulai upaya pada kepatuhan. Seringkali tanggung jawab dokumentasi FCPA diberikan kepada Departemen Internal Audit yang menggunakan usaha terbaik mereka untuk mematuhi ketentuan pengendalian internal FCPA. Materi selanjutnya yaitu peristiwa yang mengarah pada Komisi Tradeway atau Events Leading to the Tradeway Commission. Pada tahun 1974, ACPA membuat komisi tingkat tinggi terkait dengan tanggung jawab auditor yang dikenal dengan Cohen Commission. Komisi ini ditetapkan dalam kondisi bahwa suatu pengendalian internal badan usaha harus diperlukan sesuai dengan laporan keuangannya. Meski penetapan Cohen Commission hampir berbarengan dengan FCPA, banyak kritik yang terjadi, khususnya kritikan pada laporan rekomendasi yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam laporan pengendalian internal, serta auditor eksternal berkaitan kuat dengan perannya dalam hal yang seharusnya dilakukan auditor internal.
Dahulu, auditor eksternal memperhatikan liabilitas potensial apabila laporan pengendalian internal menyatakan ketidaktepatan akibat kurangnya pengertian pada pengendalian internal. Meski auditor terbiasa membuktikan kelayakan laporan keuangan, laporan Cohen Commission dipanggil. Hal itu dikarenakan opini audit atas kelayakan penegasan pengendalian manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Financial Executive International atau FEI pun dilibatkan dalam melaporkan kontroversi pada pengendalian internal. Pada tahun 1970, FEI mengesahkan rekomendasi pengendalian internal yang dilakukan Cohen Commission dan menyetujui bahwa perusahaan harus melaporkan pengendalian internal dalam bidang akuntansi. Hasilnya, banyak perusahaan US mendiskusikan kelayakan pengendalian internal dalam laporan tahunan manajemen. Hal mengenai pengendalian internal ini tergabung dalam laporan tahunan manajemen tanpa mengikuti standar apapun. Oleh sebab itu, laporan pengendalian manajemen hanya menyatakan tidak adanya masalah sehingga menggiring auditor untuk percaya begitu saja. SEC kemudian menciptakan aturan tambahan yang bersifat wajib bagi perusahaan dalam rangka sistem pengendalian akuntansi perusahaan, yaitu ACPA Standard SAS nomor 55. ACPA sering dikritik sebelum menetapkan Sarbanes-Oxley akibat tidak adanya panduan terhadap auditor eksternal dan pengguna lainnya untuk mengetahui laporan kelayakan laporan keuangan yang dipublikasi. Oleh karena itu, ACPA mengeluarkan beberapa standar pengendalian internal antara tahun 1980 dan 1985. Salah satu di antaranya adalah SAS nomor 30, yaitu Reporting on Internal Accounting Control, yang mana menyediakan petunjuk terminologi untuk digunakan di Internal Accounting Control Report. Namun, SAS nomor 30 tidak begitu membantu menurut kritik akuntan publik yang berkaitan dengan konsep pengendalian internal. Hal itu mendorong munculnya SAS nomor 55, yaitu pertimbangan struktur pengendalian internal dalam audit laporan keuangan dalam 3 elemen, yaitu control environment, accounting system, dan control procedures. SAS nomor 55 menunjukkan pendekatan lain untuk mengerti bentuk pengendalian internal. Treadway Committee Report. Isu yang berkembang pada akhir 1970-an dan awal tahun 1980-an, banyak perusahaan di Amerika yang jatuh karena tingginya inflasi dan banyaknya ketidakstabilan perusahaan setelah menerbitkan laporan perusahaan karena permainan atau penipuan pada laporan keuangan perusahaan mereka. Oleh sebab itu, dibentuklah National Commission on Fraudulent Financial Reporting yang kemudian disebut Treadway Commission. Laporan Treadway Committee bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang memungkinkan terjadinya penipuan dalam pelaporan keuangan. Dasar pembentukannya karena banyak perusahaan melaporkan kecukupan pendapatan dalam laporan keuangan yang diaudit hanya karena untuk bertahan dari kejatuhan finansial. Submateri selanjutnya adalah kerangka pengendalian internal KOSO. Dalam submateri ini, kita akan membahas beberapa komponen, di antaranya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian internal, komunikasi dan informasi, serta monitoring. Beberapa komponen itu kita akan bahas satu persatu. Oke, komponen yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi pengendalian. Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya sebuah integritas dan etika nilai-nilai. Kolektif integritas dan nilai-nilai etika suatu perusahaan merupakan elemen lingkungan pengendalian yang penting. Nilai-nilai ini sering didefinisikan oleh pesan nada di the top yang dikomunikasikan oleh manajemen senior. Jika perusahaan telah mengembangkan kode yang kuat dari perilaku yang menekankan integritas dan etika nilai-nilai,
Dan jika stakeholder muncul mengikuti kode itu, maka semua pemangku kepentingan akan memiliki jaminan bahwa perusahaan memiliki nilai-nilai yang baik, karena kode etik merupakan komponen penting dari tata kelola organisasi. Selanjutnya adalah komitmen untuk komunikasi. Lingkungan pengendalian suatu perusahaan bisa saja memburuk jika sejumlah besar posisi diisi dengan orang-orang yang memiliki keterampilan yang kurang. Karena semua manusia memiliki tingkat keterampilan dan kemampuan yang berbeda, maka pengawasan dan pelatihan yang memadai harus tersedia untuk membantu orang-orang ini sampai meningkatkan keterampilan. Dan dengan menempatkan orang-orang yang tepat dalam pekerjaan yang sesuai dengan memberikan pelatihan yang memadai bila diperlukan, maka perusahaan memenuhi lingkungan kontrol KOSO yang penting ini. Selanjutnya adalah Dewan Direksi dan Komite Audit. Pengendalian internal sangat dipengaruhi oleh tindakan yang dicontohkan para pemimpin di perusahaan, seperti Dewan Direksi dan Komite Audit. Mengapa? Hal itu dikarenakan karena Dewan Direksi dan Komite Audit didominasi oleh para pekerja senior dengan pengalaman yang sudah bertahun-tahun. Sehingga kondisi ini membuat anggota dewan bisa saja berkurang independensinya. Selanjutnya adalah filosofi manajemen dan gaya operasi. Hal ini berkaitan dengan bagaimana manajemen mengoperasikan perusahaan. Misalnya saja, manajer mempunyai sifat risk taker atau play saver, di mana hal ini menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan auditor internal dalam menentukan seberapa jauh keefektifan pengendalian internal yang diterapkan. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Komponen pengendalian internal menyediakan kerangka untuk perencanaan, eksekusi, pengendalian, dan pemantauan yang membantu dalam mencapai tujuan. Struktur organisasi merupakan aspek yang penting bagi lingkungan pengendalian di perusahaan. Karena dengan mengetahui struktur organisasi perusahaan, seperti sentralisasi atau desentralisasi, maka internal auditor dapat membuat sistem pengendalian internal yang tepat bagi perusahaan. Karena itu, perencanaan struktur organisasi yang tidak matang dapat mempengaruhi pengendalian internal. Selanjutnya adalah pengawasan wewenang dan tanggung jawab. Hal ini tidak berbeda jauh dengan struktur organisasi sebelumnya. Kalau kita lihat sekarang bahwa banyak perusahaan yang memberikan hak kepada frontline personelnya untuk kemudian turut juga dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat memberikan risiko tambahan bagi perusahaan jikalau personel tersebut salah dalam mengambil keputusan. Atas hal tersebut, sangat dibutuhkan pemahaman yang baik bagi tiap-tiap personel yang ada di perusahaan mengetahui dengan jelas bagaimana deskripsi pekerjaannya serta bagaimana sasaran dan tujuan perusahaan. Dalam hal ini, pengendalian internal turut andil karena pengendalian internal yang baik dapat mengurangi resiko salah pendelegasian dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Bagian sumber daya manusia harus mempunyai kebijakan dan guidance yang kuat sehingga dapat memberikan pesan yang kuat kepada para pekerja mengenai pelaksanaan pengendalian internal. Area di mana kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang sangat penting meliputi beberapa hal. Di antaranya ada recruitment and hiring. Di sini perusahaan mengambil langkah perekrutan yang terbaik dengan memberikan kualifikasi kandidat dan wawancara. Selanjutnya ada new employee orientation. Di sini karyawan diberi sinyal yang jelas terkait bagaimana sistem nilai di perusahaan dan konsekuensinya jika tidak mematuhi nilai tersebut. Karyawan juga dikenalkan dengan kode-kode perintah dan meminta mereka dengan formal untuk menerima kode tersebut. Ada juga evaluation, promotion, and compensation. Di sini beberapa isu dievaluasi, misalnya isu kompensasi yang dapat mengganggu kenyamanan para pekerja. Ada juga disciplinary action. Di sini konsisten terhadap kebijakan perlu dilakukan untuk memberikan aksi disiplin.
Selanjutnya adalah perspektif kontrol lingkungan KOSO. KOSO menggambarkan pengendalian internalnya dengan bentuk piramida dengan kontrol lingkungan berada sebagai pondasinya. Kemudian ada penilaian risiko, di atasnya lagi ada aktivitas pengendalian, dan paling atas atau berada di puncak itu monitoring. Sementara informasi dan komunikasi itu berada di samping yang meliputi lapisan penilaian risiko dan aktivitas pengendalian. Komponen yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko pengendalian internal KOSO harus menjadi proses yang dilakukan di semua tingkat dan untuk hampir semua kegiatan dalam perusahaan. KOSO juga menggambarkan penilaian risiko sebagai suatu proses memperkirakan signifikansi risiko, menilai kemungkinan atau frekuensi risiko yang terjadi, dan mempertimbangkan bagaimana risiko harus dikelola dan menilai tindakan apa yang harus diambil. Selain itu, pengendalian internal KOSO menunjukkan bahwa risiko harus dipertimbangkan dari 3 perspektif. Perspektif yang pertama, risiko perusahaan karena faktor eksternal. Di sini termasuk juga risiko perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi sifat dan waktu penelitian serta pengembangan produk baru, yang kemudian menyebabkan perubahan dalam proses pengadaan. Risiko dari faktor eksternal mencakup kebutuhan pelanggan yang tidak menentu atau harapan, harga, garansi, bahkan aktivitas layanan. Selanjutnya, risiko perusahaan karena faktor internal. Sebagai auditor, khususnya auditor internal, sering memfokuskan tinjauan mereka secara terus-menerus dan akan ada banyak jenis tingkat risiko pada perusahaan. Sebagai contoh, dalam gangguan IT server di suatu perusahaan atau yang lainnya, ini bisa saja mempengaruhi operasi perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, kualitas kerja karyawan, serta pelatihan atau motivasi juga dapat mempengaruhi tingkat kepedulian terhadap pengendalian dalam entitas. Walaupun sekarang dapat diatasi oleh SOX atau Sarbanes-Oxley, laporan pengendalian internal KOSO juga menyebutkan bahwa risiko ketidaktegasan atau ketidakefektifan dari Dewan Komisaris dan Komite Audit dapat memberikan peluang untuk tidak bijaksana. Selanjutnya, perspektif yang ketiga yaitu risiko tingkat aktivitas tertentu. Di sini risiko juga harus dipertimbangkan untuk setiap unit bisnis yang signifikan dan aktivitas kunci seperti untuk pemasaran, IT, dan keuangan. Mengapa? Karena hal ini diperlukan mengingat risiko-risiko ini dikhawatirkan tidak dapat terdeteksi pada 2 perspektif lainnya. Komponen selanjutnya adalah kegiatan pengendalian internal. Kegiatan pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi untuk mengatasi risiko yang dilakukan dengan menyusun berbagai kegiatan kontrol subproses dapat membantu mencapai tujuan. Dalam kegiatan pengendalian internal ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, jenis kegiatan pengendalian. Menurut rekomendasi oleh KOSO mengenai aktivitas pengendalian internal untuk perusahaan, ini ada beberapa. Yang pertama, top level review. Di sini manajemen dan auditor internal di berbagai tingkatan harus meninjau hasil kinerja mereka. Langkah manajemen untuk menindaklanjuti hasil review tersebut dan melakukan tindakan perbaikan merupakan suatu aktivitas pengendalian. Selanjutnya ada direct functional or activity management, di mana manajer di berbagai tingkatan harus menelaah laporan operasional dari sistem kontrol mereka dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Banyak sistem manajemen telah dibangun untuk menghasilkan laporan pengecualian tersebut yang meliputi kegiatan pengendalian. Selanjutnya ada information processing. Sistem IT
yang mengandung banyak pengendalian internal di mana sistem memeriksa kepatuhan di area tertentu dan kemudian melaporkan setiap pengecualian pengendalian internal. Item-item pengecualian yang dilaporkan ini harus ada tindakan korektif dari prosedur sistem otomatis oleh pegawai operasional atau oleh manajemen. Kegiatan pengendalian lainnya termasuk kontrol atau pengembangan sistem yang baru atau bahkan kelebihan akses ke data dan file program. Selanjutnya ada physical controls, di mana perusahaan harus memiliki kontrol yang sesuai terhadap fisik aset, termasuk perlengkapan, persediaan, dan surat berharga. Program aktif dari persediaan fisik secara berkala merupakan aktivitas pengendalian utama, dan auditor internal dapat memainkan peran utama juga dalam pengawasan kepatuhan. Selanjutnya ada performance indikator. Manajemen di sini berfokus pada sekumpulan data, baik operasional juga keuangan, dalam mengambil langkah analitis, investigasi, atau koreksi yang tepat. Proses ini merupakan kegiatan usaha kontrol yang penting yang juga dapat memenuhi persyaratan laporan keuangan dan operasional. Selanjutnya ada segregation of datis. Tugas ini harus dipisahkan antara orang yang berbeda demi mengurangi risiko kesalahan yang tidak pantas. Kegiatan pengendalian ini termasuk dalam laporan pengendalian internal KOSO, tetapi hanya mewakili sebagian kecil dari banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan perusahaan. Kegiatan pengendalian biasanya melibatkan kebijakan menetapkan apa yang harus dilakukan dan prosedur untuk dampak kebijakan tersebut. Selanjutnya, dalam kegiatan pengendalian internal, kita harus mengetahui bagaimana hubungan kegiatan pengendalian internal dengan penilaian risiko. Nah, aktivitas pengendalian ini erat kaitannya dengan risiko yang teridentifikasi dari komponen penilaian risiko pengendalian internal KOSO, di mana pengendalian internal adalah suatu proses dan kegiatan pengendalian yang sesuai harus diterapkan untuk mengatasi risiko diidentifikasi. Aktivitas pengendalian tidak boleh dilakukan hanya karena mereka terlihat menjadi hal yang benar untuk dilakukan. Bahkan jika tidak ada risiko yang signifikan di daerah di mana aktivitas pengendalian, maka ini tetap harus diterapkan. Selanjutnya, dalam kegiatan pengendalian internal juga kita harus mengetahui bagaimana pengendalian sistem informasinya. Pengendalian internal KOSO menekankan bahwa prosedur pengendalian diperlukan atas semua sistem keuangan, pembentukan IT yang signifikan atau sistem informasi keuangan, operasional, dan juga kepatuhan yang terkait. Komponen selanjutnya atau komponen yang keempat adalah komunikasi dan informasi. Dalam komunikasi dan informasi ini, kita akan membahas dua hal. Yang pertama, bagaimana hubungan informasi dengan pengendalian internal. Nah, informasi adalah data yang sudah diolah yang digunakan untuk pengembalian keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Organisasi yang berkualitas tentunya harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait, di mana penyampaian informasi yang tidak baik dapat mengakibatkan kesalahan interpretasi penerimaan informasi. Jadi, informasi tersebut harus dikomunikasikan dan dapat dipahami untuk setiap evaluasi pengendalian internal perusahaan, karena sebuah perusahaan membutuhkan informasi di semua tingkatan untuk mencapai tujuan operasional, keuangan, juga kepatuhan. Selanjutnya, bagaimana aspek komunikasi pengendalian internal? Komunikasi didefinisikan sebagai elemen kontrol internal yang terpisah dalam kerangka kerja pengendalian internal KOSO. Saluran komunikasi memungkinkan individu untuk melakukan pelaporan keuangan operasional dan tanggung jawab kepatuhan. KOSO menekankan komunikasi itu harus terjadi pada tingkat yang luas,
termasuk berurusan dengan individu atau kelompok, dan juga dengan harapan bahwa saluran komunikasi yang tepat adalah elemen penting dalam kerangka keseluruhan pengendalian internal, dan perusahaan perlu menetapkan saluran ini di berbagai tingkat dan aktivitas operasi. Komponen yang kelima adalah monitoring. Sistem pengendalian internal akan bekerja secara efektif apabila proses monitoring harus ada untuk memantau kegiatan ini. Internal auditor melakukan review untuk menilai kesesuaian dengan prosedur yang ditetapkan. Sebuah proses pemantauan harus ada untuk menilai bagaimana keefektifan komponen yang ditetapkan dalam pengendalian internal dan untuk mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Dalam monitoring ada 3 hal yang kita akan bahas. Yang pertama, aktivitas monitor yang sedang berlangsung. Dalam pengendalian KOSO, memberikan beberapa contoh komponen pemantauan dalam pengendalian internal. Yang pertama adalah fungsi normal manajemen operasi. Di sini, manajemen melakukan review atas laporan operasi dan keuangan merupakan suatu pemantauan penting dalam kegiatan. Yang kedua, komunikasi dari pihak eksternal. Di sini juga perusahaan perlu memonitor panggilan tersebut atau panggilan dari pihak eksternal dan kemudian melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya, struktur dan kegiatan pengawasan perusahaan. KOSO menekankan bagaimana pentingnya pemisahan tugas yang memadai dengan membagi tugas antara karyawan yang memungkinkan mereka untuk melayani cek pemantauan satu sama lain. Selanjutnya ada juga rekonsiliasi fisik persediaan dan aset. Setiap fungsi atau proses kegiatan perusahaan yang direview secara teratur dan kemudian menyarankan langkah perbaikan yang potensial dianggap sebagai suatu kegiatan monitoring. Poin yang kedua adalah evaluasi pengendalian internal terpisah. Di sini mengartikan bahwa pemantauan atau monitoring adalah tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan manajemen dan pegawai lain yang ditunjuk serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sebagai penilai terhadap kualitas efektivitas sistem pengendalian internal. Proses evaluasi ini harus mengembangkan pemahaman tentang desain sistem, uji kontrol utama, serta mengembangkan kesimpulan berdasarkan hasil tes. Poin yang ketiga adalah melaporkan defisiensi pengendalian internal. Nah, pelaporan dan pemantauan manajemen merupakan aspek yang sangat penting dalam pengendalian internal. Audit internal memiliki peran utama dalam proses tersebut. Melalui auditor internal, di sini dapat meninjau dan harus menyadari kebutuhan untuk proses pemantauan lainnya saat meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal. Berbagai risiko yang dihadapi perusahaan diidentifikasi dan dinilai secara rutin di semua tingkatan dan dalam semua fungsi dalam organisasi. Submateri selanjutnya adalah dimensi lain kerangka pengendalian internal KOSO. Kerangka kerja pengendalian internal KOSO menggunakan model 3 dimensi. Seperti yang kita lihat di gambar yang tertera di layar, ini berbentuk kubus dengan ada 3 sisi. Sisi yang menghadap depan ini merupakan aktivitas pengendalian sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan pada sisi kanan ini mencakup entitas atau kegiatannya, sementara pada sisi atas ini mencakup semua pengendalian internal, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi. Nah, jika kita melihat pengendalian internal dari sudut pandang 3 dimensi ini, maka kita akan menemukan ada beberapa variasi, tapi ada kerangka kerja pengendalian internal yang memang dasar dan konsisten. Nah, pengendalian internal ini harus dilaksanakan dengan cara-caranya yang memastikan
keandalan dalam pelaporan keuangan karena hasilnya nanti akan dilaporkan hingga ke perusahaan tingkat besar. Itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.